Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruni Madya Karolindia Indra Cahya, Prodi TBL 12 Alfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan keamanan operasi penerbangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Kawasan keselamatan operasi penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Legalitas. Yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pasal 208 butir 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa setiap objek, tanaman, gedung, antena, dan lain-lain di dalam batas wilayah KKUP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKUP. Dalam hal adanya pengecualian, maka pengecualian tersebut harus memenuhi syarat tertentu dengan persetujuan Menteri dan wajib diinformasikan dalam Aeronautical Information Service. Pasal 210 menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat halangan atau obstacle dan/atau melakukan kegiatan lain yang membahayakan keselamatan penerbangan di wilayah KKUP tanpa izin dari otoritas bandar udara. Pasal 421 butir 2 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal 210 dimaksud dapat dipidana penjara selama 3 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. Yang kedua yaitu KM Perhubungan Nomor 44 Tahun 2005 tentang pemberlakuan SNI 037112/2005 mengenai KKUP sebagai standar wajib. Yang ketiga, Skep Dirjen Hubud Nomor Skep 110/6/2000 tentang Diklat pembuatan KKUP di bandar udara dan sekitarnya. Selanjutnya, Aneks Petunjuk Volume 1 Aerodrome Design and Operation, Second Edition Juli 1995, dan yang terakhir Airport Service Manual Part 6 Control of Obstacle. Persyaratan KKUP. Dalam pembuatan kawasan keselamatan operasi penerbangan di bandar udara dan sekitarnya, diperlukan data sebagai berikut. A. Rencana induk bandar udara atau rencana pengembangan bandar udara. B. Rencana pengembangan wilayah dan pengembangan kota jangka panjang untuk lokasi yang bersangkutan. C. Rencana prosedur dan pengaturan lalu lintas udara. D. Peta topografi. Dan yang terakhir, titik rangka dasar nasional. Analisis data penetapan KKUP. Analisis kawasan. Kawasan pendekatan dan lepas landas. Kawasan ini dibatasi oleh tepi dalam yang berhimpit dengan ujung-ujung permukaan utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar tertentu, sesuai dengan klasifikasi landas pacu pada bagian dalam. Kawasan ini melebar ke arah luar secara teratur dengan sudut pelebaran 10% atau 15% sesuai klasifikasi landas pacu, serta garis tengah bidangnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu dengan jarak mendatar tertentu dan akhir kawasan dengan lebar tertentu. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Bagian dari kawasan pendekatan yang berbatas langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dibatasi oleh tepi dalam yang berhimpit dengan ujung-ujung permukaan utama dengan lebar 60 meter atau 80 meter atau 150 meter atau 300 meter sesuai klasifikasi landas pacu. Kawasan ini meluas keluar secara teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar 660 meter atau 680 meter atau 750 meter atau 1150 meter atau 1200 meter sesuai klasifikasi landas pacu dan jarak mendatar 3000 meter dari ujung permukaan utama. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam. Bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
Kawasan ini dibatasi oleh lingkaran dengan radius 2000 meter atau 2500 meter atau 3500 meter atau 4000 sesuai standar landas pacu dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis sembung pada kedua lingkaran yang berdekatan, tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi. Kawasan di bawah permukaan horizontal luas. Kawasan ini dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis sembung pada kedua lingkaran yang berdekatan, tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dan kawasan di bawah permukaan kerucut. Kawasan di bawah permukaan kerucut. Bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam di bagian atasnya. Dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar. Masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan. Kawasan ini dibatasi dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meluas dengan jarak mendatar 700 meter atau 1100 meter atau 1200 atau 1500 meter atau 2000 meter sesuai klasifikasi landas pacu dengan 5% sesuai klasifikasi landas pacu. Kawasan di bawah permukaan transisi, bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan. Pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam. Kawasan ini dibatasi oleh tepi dalam yang berhimpit dengan sisi panjang permukaan utama dan sisi permukaan pendekatan. Kawasan ini meluas keluar sampai jarak mendatar 220 meter atau 315 meter sesuai klasifikasi landas pacu dengan kemiringan 14,3% atau 20% sesuai klasifikasi landas pacu. Analisis ketinggian. Kawasan pendekatan dan lepas landas. Batas-batas ketinggian ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan, permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5% atau 3,33% atau 4% atau 5% sesuai standar klasifikasi landas pacu. Arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landasan sepanjang arah mendatar 1.100 meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam. Batas-batas ini ditentukan 45 meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah. Kawasan di bawah permukaan horizontal luas. Batas-batas ini ditentukan 150 meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah. Kawasan di bawah permukaan kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% ke arah atas dan keluar dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ketinggian 45 meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian sesuai dengan klasifikasi landas pacu. Kawasan di bawah permukaan transisi. Batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% sesuai klasifikasi landas pacu. Arah ke atas dan keluar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 415 meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah. Pembuatan kawasan keselamatan operasi penerbangan di bandar udara dan sekitarnya digunakan untuk sebagai berikut. Yang pertama, inventaris data. Yang kedua, analisis data untuk penetapan KKOP di bandar udara dan sekitarnya. Dan yang terakhir, penuangan dalam rancangan keputusan Menteri Perhubungan tentang KKOP di bandar udara dan sekitarnya. Tenaga ahli yang diperlukan. Yang pertama, ahli
Tenaga ahli yang diperlukan yaitu ahli perencanaan bandar udara, ahli keselamatan penerbangan, ahli navigasi penerbangan, ahli hukum keudaraan, dan ahli teknik geodesi. Peralatan yang diperlukan yaitu alat ukur jarak elektronik, alat ukur sudut atau theodolit, alat ukur pedot tinggi atau waterpass, alat ukur jarak voltmeter atau pita ukur, alat ukur posisi Global Positioning System atau GPS tipe geodetik dan software, dan yang terakhir yaitu komputer. Ini merupakan dokumentasi kegiatan dari penentuan KKOP di Bandar Udara Internasional Kertajati. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe.